Izin Bapak, ini hari ini kan Bapak sudah hadir, mungkin boleh disebutkan agendanya tadi apa sih? Kenapa kira itu ya? Baik, agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat satu. Nah, seperti itu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa ke jaksa atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional pribadi. Berarti udah pribadi, Udah pribadi, kami mewakili Gibran Raka Buming Raka. Penerimaan surat kuasanya itu per kapan Pak? Untuk Tanggal 9. Kuasa langsung dari Pak Gibran? Betul, kami terima kuasa langsung dari Pak Gibran. mungkin boleh disebutkan nama dan law firmnya Pak, mungkin gitu ya kita jelaskan. Nama saya Dadang Herli Saputra, saya Basuki, terus kemudian Anton Alawi, kemudian dari Akal Law Firm. Dari surat Jakarta, surat kuasa ini Pak Gibran menyampaikan apa sih untuk Bapak itu? Menyampaikan untuk mewakili ini, yang lain-lain nanti akan kita sampaikan pada persidangan. Kita akan seperti apa gugatannya nanti? Nanti kita akan sampaikan pada persidangan. Pak, tadi yang kurang apa Pak di KTP dari tergugat. Tapi ya. KTP tergugat Ya. Bapak? Tergugat ya. Ya, kalau kami semua sudah lengkap ya. Prinsipal apakah diperlukan hadir Pak? Prinsipal dalam hari Itu belum bisa kami berikan komentar jawaban. Ya. Ada rencana nggak Pak? Mungkin Belum. Ya, yang lain-lain nanti aja bisa. Tadi Pak Hakim bilang. Ya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini ya. Tahapan-tahapan mediasi ya, mediasi. Nanti Ya. Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat ya. Ya. Sidang hari ini dari Pak Gibran ada kata-kata ada arahan nggak sih khusus? Belum ada arahan khusus ya. Sekira biasa aja. Tapi beliau Makasih. mengetahui ya Pak? Ya, mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Ya. Pak, Oke. berapa pengacara Pak Mas Gibran Pak? Ya. Mengerahkan berapa pengacara untuk menghadapi gugatan ini? Kita bertiga. Bertiga aja? Ya, bertiga. Akal Lover Pak, AKA gitu ya? Ad infinitum kindness law firm. Ya. Berkedudukan di Solo apa di sini Pak? Di Jakarta sini. Jakarta. Ya, ya. Pak, boleh tahu Pak pendapat Pak Gibran sih terkait gugatan ini Pak? Itu tanya ke Pak Gibran ya. Oke, kami hanya berikan kuasa untuk bersidang gitu ya. Berarti KTP yang dibutuhkan fotokopi Pak ya? Iya, kopi nanti akan kita bawa ya. Pak, selain KTP apalagi kelengkapan yang Tidak ada, kami semua lengkap sudah. sudah Pak? Ya. Artinya sidang besok mediasi minggu depan itu sudah bisa digelar. Nanti mungkin itu dari humas persidangan yang akan menyampaikan. Sejauh ini apakah Ya. ada kesediaan Mas Gibran ini untuk hadir di Belum ada. Kami sampai ke sana. Terima kasih ya. Ya. gugat ijazah ya Pak? Yang materi gugatan nanti tanya dulu ke penggugat ya. Nanti kami akan tanggapi pada saat persidangan. Ya. Ya. Tenang aja deh Pak. Untuk HP misalnya. Biar nggak salah tulis. Ya. Nama saya Dadang Herli Saputra. Ya. Belum pakai boleh Pak? Ya. Dadan Dadang Herli Saputra. Herdi. Herli. Bentar Pak. Gimana Pak? Tergugat satu sudah ada advokatnya dan itu pengacara profesional bukan jaksa Pak. Iya, pengacara profesional boleh, nggak apa-apa. Ya, Apa tanggapan Bapak sebagai penggugat? ya profesional aja nggak apa-apa. Memang harus begitu. Ya, Tapi hari ini masih kurang Pak ya legal standing ini ya? bukan legal standingnya. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Itu harusnya ada, karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan. Mana ini nyambung nggak nih? Berarti nggak dari dia kan gitu. Nah, untuk tergugat dua diwakili oleh 60 kuasa hukum. Iya, 60. Tapi juga kuasanya saya minta didaftar. Karena belum terdaftar dan gitu. Nah, iya itu. Oke. Belum didaftarkan 60 kuasa hukum? Belum didaftarkan. Di dalam surat kuasa? Iya. Kan harus didaftar ke kepaniteraan. Kepaniteraan sini, oh belum terdaftar Pak ya? Pak Firman kan biasanya kalau sudah selesai masalah administrasi akan masuk ke mediasi ya? Iya, betul. Kira-kira nanti akan ada pendapatnya atau gimana? Gini ya, kalau damai itu kan memang utamanya. Kalau perdata itu ada disediakan forum mediasi. Nah, damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya gugat ini adalah cacat bawaan, gimana saya bisa damai? Bapak mau punya HP cacat bawaan terus, Bapak pakai terus. Itu intinya.
Ya, soal damai aja udah damai, nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar, kan itu. Ya. Pak, dari segi tergugat sendiri, apa namanya, menginginkan Mas Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Pak, itu nanti Sema. proses pembuktian udah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya. Gini, saya sekali lagi, bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak, jadi ya. Bapak bilang gitu Tempo kemarin ya. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Mas, satu lagi Pak, kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud ya, kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Oke. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya, surat penyetaraan dalam undang-undang pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya, kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia, itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan. Nah itu yang tanda tangan. Pak Mudijin tadi dengan pengacara T1 sempat ada perbicaraan apa Pak? Nggak ada, kita sama-sama profesional aja, nggak apa-apa. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapannya Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Nggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Pak, wajar nggak bahwa fotokopi KTP Pak Gibran atau prinsipal nggak dibawa ke pengacara hari ini? Harusnya dibawa. Itu Wajar nggak? hakim yang menilai tadi harus ada. Harusnya ada. Iya. Pak, endingnya ini mau kemana Pak? Endingnya ya kita supaya nggak punya wakil presiden yang cacat bawaan Pak. Itu endingnya Pak. Tetap berharap Mas Gibran datang. Mas Gibran Dalam mediasi dia wajib Pak, oleh Mahkamah Agung diwajibkan datang. Soal dia nggak datang atau enggak, ya itu nanti kita lihat lah. Oke? Oke. Sukses. Saya yang tengah Pak. Oh, ya. Makasih ya Pak Subhan. Ya. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, dimana tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik, dimana Gibran disuruh mengundurkan diri jadi wapres. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama komentar-komentar kawan-kawan di bawah ini. Negara ini dikuasai oleh orang-orang dong, tak berani menghadapi masalahnya sendiri. Sangat jauh berbeda dengan para ahli ketika dipanggil polisi. Mereka dengan berani menghadapi sendiri. Apakah seperti ini akan diteruskan untuk menjadikan wapres? Bagus Pak Suban, semangat terus, rakyat sangat mendukung Bapak. Negara ini yang memiliki segudang orang pintar dan ahli bisa tertipu oleh anak baru kemarin sore yang mengaku sekolah di kuliah lulusan luar negeri tetapi secara wawasan tidak lebih dari sekolah SMP SD. Bapak dan anak sama saja, ijazah bodong beli ijazah. Kasihan orang yang susah payah sekolah kuliah, setelah lulus susah dapat kerja. Kalau pengacara kurang duitnya, Gibran bisa jadi dimasukkan. Kalau gini, wapres kita, negara kita bisa hancur. Wapres yang tidak punya pendidikan. Adili Jokowi segera masukkan Gibran. Dia tidak akan mengerti dan dia tidak akan mengundurkan diri, pecat saja. Kejar terus Pak sampai tuntas, biar rakyat Indonesia puas dengan bangsa punya wapres beri kazal asli.
Anak dan bapaknya sama saja, tidak pernah menghormati hukum. Memalukan Indonesia punya wakil kayak gini, nggak kualitas otak kosong. Semua instansi harus berjalan sesuai fungsinya, baru negara ini aman. Pak Suban emang membuka hati dan otak dan penegak hukum. Semoga Gibran membuka hati dan otaknya. Para penegak hukum di Indonesia ini jangan takut memberi hukuman KPD para pengkhianat bangsa. Kasihan kuliah tinggi-tinggi membela orang yang salah ilmunya jadi tidak berguna. Punya wapres baru yang benar-benar tidak menabrak undang-undang konstitusinya. Aduh, sangat. Rakyat ini netral kejujuran. Diawali kebohongan, ngeri, negara miskin hancur saatnya rakyat bergerak maju terus yang mendukung kebenaran kejujuran. Ini contoh bagian delegitimasi kemajuan RI 2029. Negara sebesar Indonesia jangan sampai dirusak karena kelakuan yang tidak jujur dan bangun atas dasar kebohongan. Semoga Bapak Suban dilindungi oleh Tuhan. Semangat Pak Suban, rakyat bersama demi membela kebenaran, hancurkan kejadian langka dan profesi di kalangan anak tamat SMP, kabarnya SMA nggak lulus. Lindungilah dan berilah kesehatan selalu dan angkatlah derajat orang-orang yang selalu membela kebenaran dan keadilan negara ini. Indonesia tercinta. Mantap Pak Suban, semoga tetap sehat. Mundur sekarang terlanjur malu, mundur besok juga malu, ndak mundur tetap juga malu. Maju kena mundur, kena malu dahulu. Tak layak, lebih baik mengundurkan diri daripada dimasukkan. You gentle dong, jangan malu-maluin Indonesia di depan negara dunia. Semoga hukum di Indonesia tajam ke bawaan dan tajam ke atas. Sangat setuju. Memalsukan ijazah tidak masalah jika hanya untuk gaya-gayaan dan dipajang dalam WC atau di manalah ruangan pribadi. Akan jadi masalah jika digunakan untuk melamar pekerjaan, apalagi sebagai calon pemimpin negara Indonesia. Teruslah berujang Pak Suban, karena di kemudian hari orang-orang jang mau pekaban. Orang tua selalu memberi yang terbaik. Saya berdoa semoga kebenaran cepat terbongkar. Yang bilang Gibran layak jadi wapres harus diwaspadai, jangan mereka. Semoga para hakim jujur, amanah, dan benar dan mana yang salah. Semangat Bapak Suban dan terus maju, semangat. Semoga hakim-hakim jaksa jujur, jangan membela pejabat yang ditakuti. Yang penting bertanggung jawab dalam hal kasus ijazah. Wapres adalah Jokowi, maka segera periksa, adili dengan file sesuai hukum, bertenang negara kita. Kasihan Pak Jokowi dan Gibran, semoga Allah memberikan kesehatan dan lindungan dari kebencian orang-orang yang tidak suka. Rakyat bersatu, kejahatan harus dituntas di Indonesia. Nah, teman-teman, di mana kita melihat komentar-komentar kawan-kawan di bawah ini dan masyarakat, di mana mereka sudah muak dengan tipu daya seorang wapres kita saat ini. Nah, mungkin kalau hukum tidak bisa menghakimi atau memasukkan Gibran ini, mungkin saja masyarakat bisa menindak atau bisa mempermasalahkan tentang ijazah ini.
Nah, teman-teman masih banyak komentar-komentar kawan-kawan di bawah ini. Mari kita baca satu persatu dan kita baca bersama. Gibran kaget senang karena anak Jokowi yang punya pejabat atau sedih karena nggak beres datanya. Semoga orang yang jujur selalu dilindungi Tuhan. Kalau orang nggak punya pendidikan yang tinggi pasti tidak berani datang karena takut kebongkar. Udah ribut terus, harus tegas sekarang, jadi pada enggak tahu diri. Maju terus pak orang cerdas. Orang pada kurang kerjaan, ijazah lagi yang diungkit-ungkit. Semoga penegak hukum netral, jangan sampai terjadi sep di Nepal. Semoga nggak ada yang harusnya ijazah yang setara dengan L-nya. Ada sertifikat. Semoga membuka semua kebongkaran manusia zolim. Kalau bapak dan anaknya orang jujur dan benar takkan takut untuk membuktikan yang dimasalahkan. Jika Puan tidak mau ketuk palu, maka Puan yang tidak diketuk palu. Nah, teman-teman, di mana kita ini sebelum hakim memutuskan dan mengetuk palu, ya alangkah baiknya Gibran ini mengundurkan diri daripada masyarakat yang bertindak. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita, mari kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI harga mati.